Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Misteri Alas Tawangan. Cerita ini ditulis oleh Indra Gunawan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Misteri Alas Tawangan. Si pengurang Justru karena itu kami menemui Bapak. Kami sudah mendengar cerita dari Mas Parto tentang desa ini, dan sebagai orang yang dituakan di desa ini, kami berharap Bapak bisa membantu kami agar bisa tinggal di desa ini untuk beberapa hari dengan aman dan nyaman, tanpa ada gangguan-gangguan dari mereka yang mungkin tidak mengharapkan kehadiran kami. Mengingat bahwa masih ada warga yang sanggup untuk bertahan tinggal di desa ini, saya kira pasti ada hal-hal yang bisa dilakukan agar kami bisa tinggal seperti warga yang lainnya. Kalaupun ada syarat-syarat yang harus kami penuhi atau aturan-aturan dan pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar, sebisa mungkin kami akan berusaha untuk memenuhi dan mematuhinya. Pak Bayan diam sejenak. Sepertinya laki-laki itu tengah berpikir keras. Tamu yang dihadapinya kali ini sepertinya orang yang cukup terpelajar. Ia harus hati-hati dalam berbicara dan mengambil sikap. Kalau cuma sekedar memberi izin itu bukan masalah bagi saya. Tapi kalau soal yang lainnya, biar nanti Parto yang mengantar kalian ke rumah Mbah Mo. Mungkin beliau lebih bisa banyak membantu daripada saya. Pak Bayan akhirnya memutuskan. Angga dan Anggi pun tersenyum lega mendengarnya. Namun senyum keduanya tidak bertahan lama, karena dari arah ruangan dalam rumah itu tiba-tiba terdengar suara berderak yang cukup keras, disusul dengan suara mengerang panjang. Angga, Anggi, dan Mas Parto sampai terlonjak kaget dibuatnya. Sementara Pak Bayan tanpa memperdulikan ketiga tamunya lagi, laki-laki tua itu segera melompat bangkit dan berlari masuk ke ruang dalam. Astaga, Mbah Mo! Mas Parto sepertinya sudah tahu dengan apa yang terjadi, ikut menyusul Pak Bayan. Sementara Angga dan Anggi setelah saling pandang sejenak juga ikut mengekor di belakang. Sampai di ambang pintu sebuah kamar, Angga tersentak kaget. Sementara Anggi terpekik keliri sambil menutup mulutnya dengan sebelah tangan saat mendapati sebuah pemandangan yang sangat mengenaskan. Seorang laki-laki tua dengan tubuh kurus kering nampak menggelepar-gelepar di atas dipan sambil mulutnya mengeram-eram. Sementara di sekeliling dipan itu, Pak Bayan beserta anak dan istrinya nampak terlihat panik berusaha menenangkan si laki-laki tua itu. Parto, cepat panggil Mbah Mo dan kalian. Maaf, kalian bisa tolong ambilkan air putih di dapur. Pak Bayan berseru panik ke arah ketiga tamunya. Mas Parto segera menghambur keluar, sementara Anggi bergegas mencari di mana posisi dapur di rumah itu. Angga sendiri yang tidak tahu harus berbuat apa akhirnya ikut mendekat ke arah dipan. Tak lama Anggi kembali dari dapur, bukan segelas air yang ia bawa, tapi sebuah gelas kosong berikut sebuah teko besar penuh berisi air. Pak Bayan segera menyambar gelas kosong itu di tangan Anggi. Tolong tuangkan. Ia menyodorkan gelas di tangannya ke arah Anggi, sementara sebelah tangan yang lain tetap ia gunakan untuk menahan kaki Mbah Atmo yang terus menggelepar di atas dipan. Anggi segera menuangkan air dari teko ke dalam gelas. Tangannya yang gemetar membuat sebagian air yang ia tuang tumpah berceceran di atas lantai. Pak Bayan nampak tak peduli. Laki-laki itu mendekatkan bibir gelas ke depan mulutnya. Komat kami sebentar sambil meniup-niup permukaan air dalam gelas, lalu menyeruput air itu dan menyemburkannya ke arah Mbah Atmo. Hal
Hal itu Pak Bayan ulangi sampai beberapa kali, membuat tidak hanya tubuh Mbak Atmo melainkan juga kasur tipis yang menjadi alas tidurnya basah kuyup tak karuan. Ajaib, setelah beberapa kali disembur dengan air yang telah dijampi-jampi oleh Pak Bayan, gerakan menggelepar dari Mbak Atmo berangsur mulai mereda. Demikian juga dengan erangan yang keluar dari mulutnya. Semua menarik napas lega, namun itu tidak berlangsung lama karena dengan gerakan yang sangat tiba-tiba, salah satu tangan Mbah Atmo menyabar pergelangan tangan Anggi dan mencengkeramnya kuat-kuat. Anggi terpekik kaget. Teko di tangannya terlempar, isinya tumpah menggenangi lantai. Semua yang melihat kejadian itu kembali dibuat panik. Sakit, panas, lepaskan. Anggi menjerit-jerit dan meronta-ronta mencoba melepaskan cengkeraman tangan laki-laki tua yang terasa begitu kuat seolah hendak meremukkan tulang pergelangan tangannya. Angga yang tidak kalah panik berusaha untuk ikut membantu. Demikian juga dengan Pak Bayan dan istri. Namun siapa sangka tangan kurus kering yang terlihat lemah itu ternyata begitu kuat mencengkeram pergelangan tangan Anggi. Tenaga dari 3 orang yang berusaha untuk melepaskannya sepertinya hanya sia-sia. Anggi terus menjerit-jerit kesakitan juga ketakutan. Wajah Mbah Atmo dengan kulit berkerut-merut serta tulang pipi yang nampak begitu menonjol kini menoleh ke arahnya. Kedua matanya yang sangat cekung menatap tajam ke arah Anggi. Sementara bibirnya menggeremit mengucapkan kata-kata yang membuat Anggi semakin menggigil ketakutan. Kau milikku. Mbak Atmo tertawa mengikik. Suaranya yang begitu serak terdengar sangat menakutkan, membuat Anggi semakin keras menjerit dan meronta. Beruntung di saat yang genting seperti itu, Mas Parto datang bersama seorang laki-laki tua yang mungkin seumuran dengan Mbah Atmo. Tanpa banyak bicara, laki-laki tua itu segera meraih pergelangan tangan Mbah Atmo yang sedang mencengkeram pergelangan tangan Anggi. Ia menyentakkannya kuat-kuat sambil mulutnya berkomat-kamit membaca mantra. Keajaiban pun terjadi. Cengkeraman tangan Mbah Atmo pada pergelangan tangan Anggi terlepas begitu saja dengan sangat mudahnya. Tubuh renta tak berdaya itu pun kembali ke posisi semula, tergolek diam bagai mayat hidup di atas dipan. Sementara Anggi, gadis itu segera jatuh terduduk sambil meringis dan mengurut-urut pergelangan tangannya. Ada bekas memar membiru yang nampak di pergelangan tangan itu. Rasanya begitu nyeri dan berdenyut-denyut. Angga yang melihat sang adik meringis kesakitan segera datang membantu. Kau ceroboh Bayan. Apa susahnya mengganti janur kuning itu sebulan sekali? Atau kau sengaja mau menyiksa bapakmu yang sudah sekarat ini? Oh, maaf Mbak, saya benar-benar lupa kalau hari ini adalah hari Selasa Kliwon. Bodoh, cepat kau ganti atau kita semua akan celaka. Lagi-lagi Mbah mau menyentak Angga dan Anggi baru menyadari bahwa di tempat Mbah Atmo terbaring itu dikelilingi oleh untaian janur kuning yang hampir mengering. Baik Mbah, akan saya segera ganti. Pak Bayan kemudian mengajak tamu-tamunya kembali ke ruang tengah untuk melanjutkan obrolan mereka yang tadi sempat tertunda. Kebetulan juga ada Mbah Mo, jadi mereka sekalian bisa minta saran dan petunjuk dari laki-laki yang dituakan di desa itu. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Bayan, Mbah Mo hanya menyarankan agar tempat di mana Angga dan Anggi menginap nanti harus dibuat untaian janur kuning seperti yang terpasang di dipan Mbah Atmo tadi. Tentu saja janur itu nanti akan saya jampi-jampi terlebih dahulu. Dan lebam di pergelangan tanganmu itu Anggi, saya belum bisa pasti. Nanti kalau sempat biar saya periksa dulu. Sekarang saya akan terlebih dahulu membantu Bayan untuk mengganti janur di kamar Mbah Atmo. Angga dan Anggi menghela napas lega setelah mendengar penuturan dari Mbah Atmo tersebut. Ternyata tidak terlalu sulit untuk bisa tinggal beberapa hari di desa ini. Tinggal menentukan pilihan di mana mereka akan menginap nanti.
Setelah berbasa-basi sejenak, mereka pun akhirnya pamit pulang karena Pak Bayan dan Mbak Atmo sepertinya masih punya kesibukan yang harus segera diselesaikan. Gadis itu, dia begitu mirip Nengsi. Mudah-mudahan kedatangannya ke desa ini tidak akan membawa dampak buruk. Aku merasakan firasat yang kurang baik, Bayan. Jadi tolong awasi terus gadis itu. Masa sakit, Gi? Tanya Angga saat mereka dalam perjalanan menuju rumah tempat mereka akan menginap. Rumah kosong yang letaknya bersebelahan dengan rumah Mbak Tona. Bukan sakit lagi bang, berasa mau remuk tulangku. Nanti biar diurut sama si Mbak. Kebetulan sedikit-sedikit si Mbak juga bisa ngurut. Gampang lah nanti mas, kita bereskan aja dulu rumah yang akan kita gunakan untuk menginap itu. Takutnya nanti keburu sore. Kenapa nggak nginep di rumahku aja sih mas? Daripada harus capek-capek membereskan rumah yang sudah lama kosong begitu. Maaf mas, bukannya saya menolak niat baik Mas Parto, tapi kami juga butuh tempat yang sepi dan nyaman untuk bekerja. Oh gitu toh. Mas Parto manggut-manggut meski tidak sepenuhnya mengerti dengan jawaban yang diberikan oleh Angga. Orang mau bekerja saja kok pakai nyari tempat yang sepi, begitu pikir Parto. Tengah asik mereka ngobrol sambil berjalan, tiba-tiba menantuku sayangku sudah pulang. Seorang perempuan tua berpakaian komel tiba-tiba muncul, berlari lalu memeluk dan menciumi Anggi dengan begitu ganasnya, hingga membuat gadis itu menjerit-jerit dan meronta-ronta karena kaget dan takut. Kemana saja kamu Nasi? Mbok kangen loh. Kenapa kamu pergi lama sekali? Di mana anak dan suamimu nak? Perempuan itu berceloteh ribut sambil terus memeluk dan menciumi Anggi, membuat Anggi yang panik makin keras meronta dan menjerit-jerit, berusaha membebaskan diri dari pelukan perempuan aneh itu. Angga dan Mas Parto tidak ketinggalan berusaha ikut membujuk perempuan itu. Sudah Mbok, sudah, lepasin menantumu. Jangan dipeluk-peluk begitu. Nanti dia malu terus pergi lagi gimana? Perempuan itu terkekeh lalu melepaskan pelukannya dari tubuh Anggi. Lalu sambil melompat-lompat dan berjingkrak-jingkrak kesenangan, ia berteriak-teriak lantang. Menantuku pulang. Dasar orang stres. Menantuku mau kemana kau? Sambil terus berjingkrak-jingkrak, perempuan itu mengikuti langkah mereka bertiga, membuat Anggi merasa semakin risih dibuatnya. Entah sudah berapa lama perempuan itu tidak mandi, saat memeluk dan menciumnya tadi baunya sudah mirip dengan terasi busuk. Sudah Mbok, lebih baik sampean pulang sana. Mandi yang bersih dan dandan yang cantik, biar menantumu nanti senang saat pulang ke rumah. Iya, aku pulang. Tapi janji yo menantuku, nanti kamu beneran pulang ke rumah. Nanti tak masakin sayur lodeh kesukaanmu. Perempuan itu masih terus berceloteh sambil melangkah menjauh dari mereka bertiga. Anggi pun merasa lega karenanya. Perempuan malang. Ya begitulah nasib yang dialami ibunya Permadi mas, setelah kehilangan menantu dan anaknya. Sial, kenapa seharian ini aku terus yang ketiban sial? Anggi menggerutu sambil mengebas-ngebaskan pakaiannya dengan telapak tangan, membuat Angga dan Mas Parto tergelak karenanya. Malam belum terlalu larut, namun suasana desa sudah begitu sepi. Hanya suara nyanyian binatang malam yang terdengar membuat suasana terasa sedikit mencekam. Angga nampak gelisah dalam duduknya. Kejadian yang ia alami seharian tadi sedikit banyak mengganggu perasaannya. Dari Anggi yang tiba-tiba berdiri mematung seperti orang terkena hipnotis saat dalam perjalanan ke rumah Pak Bayan. Peristiwa aneh yang dialami oleh Mbah Atmo di rumah Pak Bayan sampai perempuan gila yang sampai saat ini belum ia ketahui namanya. Semua itu seolah memberi isyarat buruk bagi Angga. Seandainya Mas Parto malam ini gak ikut jualan Botona, tentu laki-laki itu bisa kuajak untuk membahas masalah ini. Batin Angga. Anggi yang ia harap bisa ia ajak bertukar pikiran justru telah terlelap semenjak sore tadi. Dan Angga tidak tega untuk menegurnya mengingat apa yang dialami oleh sang adik seharian tadi.
sudah cukup menguras energi dari gadis cantik itu. Pelan Angga bangkit dari duduknya, lalu menyeduh secangkir kopi. Sebelum berangkat berjualan tadi, Mbok Tona sempat menyediakan setermos air panas, gula, kopi, dan beberapa potong ubi rebus untuk mereka. Angga patut berterima kasih sekali lagi pada perempuan setengah baya yang baik hati itu. Sambil menenteng cangkir kopi di tangan, Angga lalu beranjak keluar, lalu duduk di atas balai-balai bambu yang ada di teras rumah meskipun sudah reot. Sambil menikmati kopi kental, ia memandang ke seluruh penjuru desa, lalu mendesah pelan. Suasana malam di desa ini sama persis seperti yang dilihatnya tempo hari dalam mimpi. Mimpi yang menjadi firasat buruk saat mereka hendak berangkat ke desa ini. Suasana yang sunyi, kelam, dingin, dan gelap dengan selimut kabut yang hampir menyelubungi seluruh area desa. Lampu-lampu penerangan yang dipasangi di teras rumah Pak Bayan, Mbok Tona, Mbah Mo, dan juga rumah di perempuan gila hanya tampak remang-remang karena tidak kuasa menembus pekatnya kabut. Angga kembali menyecap kopinya lalu mengalihkan pandangan ke arah hutan. Seketika itu juga ia dibuat tersentak dengan apa yang tengah dilihatnya. Di sana, di tengah pekatnya suasana hutan yang berkabut, samar-samar nampak sesosok hitam besar tengah berdiri mematung, seolah tengah mengawasi seluruh penjuru desa. Seolah tak percaya, pemuda itu sampai mengucek matanya, namun yang ia lihat itu sepertinya bukanlah sebuah halusinasi belaka. Sosok itu dia masih berdiri di sana seperti manusia, namun Angga yakin itu bukanlah manusia. Sosoknya terlalu besar untuk disebut sebagai manusia. Juga kedua lengannya yang menjuntai hampir menyentuh tanah. Tubuhnya sedikit membungkuk sementara kedua matanya yang menyala kemerahan terlihat begitu jelas di tengah kegelapan, menatap tepat ke arah di mana Angga tengah duduk sekarang. Tanpa sadar, Angga mengusap tengkuknya yang tiba-tiba merinding. Sosok itu mengingatkannya pada cerita Mas Parto tentang siluman monyet yang menghuni hutan larangan itu. Angga lalu buru-buru bangkit dari duduknya dan bermaksud untuk masuk ke dalam rumah. Siluman atau bukan, tatapan mata merah dari sosok itu jelas bukanlah sebuah tatapan bersahabat. Dan Angga yang baru tiba di desa ini jelas tidak ingin terlibat dalam masalah. Namun belum sempat Angga beranjak dari tempatnya, ekor matanya kembali menangkap sesuatu yang ganjil. Masih dari arah hutan, tapi dari sudut yang berbeda dengan tempat sosok hitam tinggi besar itu berada. Nampak bayangan putih bergerak perlahan menuju ke arah desa. Semakin lama sosok itu terlihat semakin jelas, perempuan dengan rambut panjang yang tergerai menutupi sebagian wajahnya, membuat Angga tak mampu mengenali wajah dari sosok itu. Sayup-sayup Angga juga mendengar suara tangisan lirih yang terdengar begitu menyayat hati. Suara tangis seorang perempuan. Angga pun lalu mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam rumah dan diam-diam mengawasi si sosok perempuan bergaun putih itu melalui ekor matanya. Tepat di depan rumah si perempuan gila, sosok itu berhenti sejenak. Wajahnya sedikit terangkat menatap lekat ke arah rumah itu dari sela-sela juntaian rambut yang menutupi wajahnya. Suara tangisnya masih sayup-sayup terdengar. Tak lama ia kembali melayang. Kali ini menuju ke rumah Mbok Tona, dan karena letak rumah Mbok Tona tepat bersebelahan dengan rumah yang Angga tempati, maka kini Angga bisa melihat semakin jelas penampakan dari si sosok perempuan itu. Angga bergidik ngeri saat menyadari bahwa sosok itu memang benar-benar melayang, bukan berjalan seperti manusia pada umumnya. Telapak kakinya mengambang beberapa jengkal di atas permukaan tanah. Rasa takut pun mulai menjalar, keringat dingin mengucur deras saat sosok itu semakin mendekat. Ingin rasanya Angga lari dan masuk ke dalam rumah. Namun kedua kakinya seolah terpaku pada lantai tanah teras tempatnya berdiri. Beruntung entah karena tidak menyadari atau memang tidak peduli dengan kehadiran Angga, sosok itu tak sedikit pun menoleh ke arah Angga yang tengah berdiri mematung dengan tubuh gemetar. Ia justru berbelok naik ke teras rumah Mbok Tona lalu berdiri tepat di depan pintu rumah itu. Suara tangisannya semakin jelas terdengar. Gawat!
Angga berpikir cepat. Keberaniannya timbul saat ingat bahwa di rumah itu hanya ada Lestari dan Wahyudi. Angga tidak tahu apakah makhluk itu berniat jahat atau sebaliknya. Tapi ia tidak mau ambil resiko. Makhluk ini jelas bukan manusia. Dan anak-anak perempuan seusia Lestari dan Wahyuni sudah pasti akan sangat syok jika sampai melihat atau bertemu dengan makhluk seperti itu. Tanpa pikir panjang, Angga segera melangkah bergegas menuju ke rumah Mbok Tona. Rasa takut yang tadi sempat ia rasakan coba ia buang jauh-jauh. Siluman atau bukan, Angga tak akan membiarkan makhluk itu sampai mengganggu keluarga Mbok Tona. Namun baru beberapa tindak Angga berjalan, langkahnya kembali terhenti saat tiba-tiba sosok itu menoleh ke arahnya bersamaan dengan angin yang tiba-tiba bertiup, menyibakkan rambut si perempuan yang menutupi wajahnya hingga Angga kini bisa melihat dengan jelas wajah dari sosok itu. Keberanian Angga yang tadi sempat bangkit teruntuh seketika saat kedua matanya melihat wajah hancur setengah membusuk, dipenuhi oleh lendir dan belatung yang menggeliat-geliat, menyebarkan aroma amis bercampur busuk yang memualkan perut. Sosok itu hanya menatap dalam diam ke arah Angga tanpa bergerak, juga tanpa bersuara, namun itu sudah cukup untuk meruntuhkan keberanian seorang Angga. Rasa takut yang teramat sangat membuat Angga hanya mampu diam terpaku dengan tubuh gemetar. Kedua lututnya terasa goyah, keringat dingin sebesar biji jagung kembali membanjiri. Angga mundur perlahan, bermaksud untuk menghindar dari tatapan seram si makhluk perempuan. Namun niat itu sepertinya harus ia tahan, karena dari arah belakangnya sebuah tangan tiba-tiba hinggap di bahunya. Sentuhan lembut namun terasa begitu dingin hingga seolah mampu menembus sampai ke tulang. Ingin Angga menoleh, namun lehernya tiba-tiba terasa begitu kaku. Hembusan napas dingin menerpa tengkuknya disertai oleh aroma tak sedap yang menguar menusuk indera penciuman. Angga nyaris dibuat muntah karenanya. Matilah aku. Angga merutuk dalam hati, teringat akan sosok lain yang sempat ia lihat sebelum kemunculan si sosok perempuan misterius yang berada di hadapannya itu. Apa yang kau lakukan di tempat ini, nak? Belum hilang rasa keterkejutan Angga, sebuah suara serak bernada berat terdengar dari arah belakangnya, membuat jantung pemuda itu nyaris copot dibuatnya. Pelan pemuda itu membalikkan badannya dan rasa lega seketika menyeruak dalam dadanya. Begitu menyadari siapa si pemilik suara itu. Mbah mau rupanya. Enggak, Mbah ini cuma sekedar jalan-jalan mencari angin. Sudah malam, kembalilah ke rumah. Kalau cuma ingin sekedar berjalan-jalan cari angin, lebih baik besok saja. Mbah Mo berlalu meninggalkan pemuda yang masih terbengong itu. Namun baru beberapa tindak laki-laki tua itu menghentikan langkahnya lalu berbalik dan menatap ke arah Angga dengan tatapan tajam. Ingat pesanku, nak. Jangan pernah keluar lagi di saat hari telah menjelang malam. Berbahaya untuk kalian. Saya membuat pagar janur kuning yang mengelilingi rumah tempat kalian menginap itu bukan tanpa alasan. Harus ada batasan antara yang nyata dan yang gaib, agar tidak sampai saling bersinggungan. Pagar janur kuning itu adalah pembatas yang aku buat. Jadi jangan sekali-kali dilanggar. Satu lagi, jangan pernah sekalipun kalian mendekati area hutan, baik itu siang ataupun malam, apapun alasannya. Ingat itu baik-baik. Baik, Mbah. Sedikit tergagap Angga menjawab, sementara laki-laki tua itu segera berlalu dari hadapan Angga, melangkah perlahan menembus pekatnya kabut hingga akhirnya sosoknya menghilang dari pandangan Angga. Angga mendesah lega lalu menoleh sekilas ke arah rumah Mbok Tona. Sosok perempuan berbaju putih dengan wajah menyeramkan itu juga telah menghilang entah kemana. Demikian juga dengan sosok hitam besar yang tadi ia lihat berdiri di tepian hutan.
Sosok itu juga telah raib entah kemana. Syukurlah. Angga berucap lega sambil melangkah kembali ke rumah tempat ia menginap, membawa berjuta pertanyaan yang menggelayut di dalam benaknya. Pertanyaan yang membuatnya penasaran untuk segera menemukan jawaban. Angga menoleh sekali lagi ke arah rumah Mbok Tona, sekedar untuk memastikan bahwa makhluk berwujud perempuan mengerikan itu memang benar-benar telah lenyap. Setelah yakin bahwa semua aman, Angga lalu masuk ke dalam rumah, bermaksud untuk segera beristirahat. Tak lupa ia memastikan bahwa semua pintu dan jendela rumah itu telah terkunci dengan benar. Sampai akhirnya saat melihat ke arah dipan di sudut ruangan, Angga tertegun. Anggi yang tadi saat ia tinggalkan telah tertidur lelap di atas dipan itu. Kini sudah tak nampak lagi batang hidungnya, hanya ada bantal dan selimut yang teronggok di atas dipan itu. Gi. Angga memanggil sang adik dengan suara sedikit keras, namun tidak ada jawaban. Diulanginya panggilan itu sampai beberapa kali sambil berkeliling mencari-cari ke seluruh sudut rumah. Namun hasilnya tetap nihil. Sampai ke ruang dapur ia mencari, namun tidak didapatinya sosok sang adik. Angga mulai sedikit resah, apalagi saat ia melihat pintu dapur yang mengarah ke kebun kosong yang ada di belakang rumah sedikit terbuka. Angga menarik bendul pintu itu hingga terbuka lebar, lalu bergegas keluar menuju ke arah kebun kosong itu. Di situ kau rupanya. Ngapain kamu di situ, Gi? Angga mendekat ke arah sang adik, sementara gadis berambut sebahu itu seolah tidak mendengar suara sang kakak, hanya berdiri diam di tempatnya. Gi. Angga menjulurkan tangan bermaksud untuk meraih bahu sang adik, namun beberapa senti sebelum tangan itu berhasil menyentuh bahu Anggi, sebuah suara terdengar dari arah belakang Angga. Bang, sedang apa di situ? Jantung Angga berdetak kencang. Suara itu jelas suara milik Anggi, tapi jika Anggi yang menyapanya itu berada di belakangnya, lalu yang sekarang berada di hadapannya itu... Angga terpaku berdiri mematung dengan sebelah tangan masih terjulur ke depan. Sementara sosok yang ia kira adalah Anggi yang ada di hadapannya perlahan mulai bergerak, memutar tubuh hingga menghadap ke arah Angga. Sial! Angga melihat sosok wanita yang ia kira adalah Anggi itu ternyata sama dengan wajah dari perempuan yang beberapa saat lalu ia temui di teras rumah Mbok Tona. Wajahnya hancur, setengah membusuk, penuh dengan lendir dan belatung yang menggeliat-geliat menjijikan. Angga bergegas mundur, lalu berbalik dan menghampiri Anggi yang kini telah berdiri di ambang pintu dapur. Abang kenapa? Justru aku yang harusnya bertanya, Anggi. Kamu dari mana? Pergi nggak bilang-bilang, ini sudah larut malam loh. Tadi aku terbangun karena kebelet pipis, Bang. Aku cari abang nggak ada. Ya udah, aku ke kali aja sendirian karena udah nggak tahan. Ceroboh kamu. Ya udah, ayo masuk. Gak baik malam-malam begini kita di luar. Kamu gak ingat apa pesan dari Bahmo tadi siang? Lain kali kalau mau keluar malam jangan sendirian. Setelah memastikan sekali lagi bahwa semua pintu dan jendela telah terkunci dengan benar, Angga lalu merebahkan tubuhnya di atas dipan yang berada di sudut yang berseberangan dengan dipan yang ditiduri oleh Anggi. Ia ingin beristirahat malam ini setelah segala ketegangan yang dialaminya beberapa saat lalu. Soal semua kejadian aneh dan ganjil, ada baiknya besok saja ia ceritakan kepada Anggi. Sementara Anggi sendiri yang kini juga telah bergelung di balik selimut, ternyata juga memiliki pemikiran yang sama dengan sang kakak. Ada sesuatu yang ingin ia ceritakan pada Angga, karena saat tadi ia bilang bahwa ia keluar karena kebelet pipis. Itu sebenarnya hanya bohong belaka. Ada sesuatu yang memaksanya sampai nekat keluar rumah meski ia tahu ia tidak boleh keluar tanpa sang kakak, dan sesuatu itu adalah... Lebih baik besok aja aku ceritakan semuanya pada Bang Angga. Gadis itu mencoba untuk memejamkan matanya. Desa Ngantian. Wak Salim sedang sibuk membersihkan kebun saat sepeda motor itu berbelok memasuki halaman rumahnya. Pengendaranya turun melepas helm lalu bergegas menghampiri laki-laki setengah baya yang masih terbengong itu.
Wak, sapa laki-laki berambut gondrong itu sambil menyalami dan mencium tangan Wak Salim. Rupanya kau Permadi. Wak Salim segera memeluk laki-laki yang sudah dianggapnya sebagai anak sendiri itu. Lama tak ada kabar, kukira kau sudah lupa pada wakmu ini. Ayo masuk, kita ngobrol di dalam. Permadi mengikuti langkah Wak Salim masuk ke dalam rumah, masih seperti dulu. Rumah besar itu terlihat sepi. Wak Salim memang tinggal sendiri. Istrinya sudah lama meninggal, sementara anak-anaknya semua sudah berkeluarga dan tinggal di rumah mereka masing-masing. Angin apa yang tiba-tiba membawamu kembali, nak? Tanya Wak Salim setelah duduk di ruang tamu. Seperti biasa, laki-laki setengah baya yang tidak banyak omong itu langsung to the point bertanya. Banyak hal yang sudah terjadi, Wak. Seperti di rumah sendiri, tanpa canggung Permadi menyeduh 2 cangkir kopi lalu meletakkannya di atas meja ruang tamu. Dan sampai detik ini aku masih belum juga bisa menemukan ketenangan. Seperti ada firasat yang mengatakan bahwa Nengsi masih hidup. Dan saat ini ia sedang membutuhkanku. Juga Wahyuni, tidak seharusnya aku menelantarkan darah dagingku sendiri. Lalu karena kecerobohanku beberapa hari lalu ada 2 orang asing sampai nekat datang ke desa itu. Aku tidak ingin mereka sampai menjadi korban dari bayan tua yang tidak tahu diuntung itu. Karena itulah aku kembali, Wak. Ucapanmu itu, nak, masih juga menyiratkan dendam dan kebencian. Sudah berapa lama kali Wak ingatkan, jika kau kembali hanya berbekal dendam dan kebencian, lebih baik kau tidak usah kembali ke desa itu. Maaf, Wak. Maksudku setelah sekian lama menimbang-nimbang, akhirnya aku memutuskan untuk kembali. Dan sebelum menginjakkan kaki kembali ke desa itu, kurasa tidak ada salahnya kalau aku singgah kemari, Wak. Sekedar untuk meminta restu sekaligus nasihat dan bimbingan dari Uwa. Aku sudah menduga keputusanmu untuk kembali itu sudah tepat, Permadi. Ya meski agak terlambat sebenarnya. Karena semenjak kepergianmu dulu, desa Patrolan benar-benar telah hancur. Hampir semua warganya lenyap menjadi korban ketamakan dan kerakusan. Sampai kini hanya tinggal beberapa keluarga yang tersisa dan mampu bertahan di sana. Permadi terperanjat mendengar ucapan Wak Salim itu. Ia tak mengira kalau apa yang dulu pernah diperbuatnya akan berdampak sampai separah ini. Tak usah kaget begitu. Dari awal kamu pasti juga sudah sadar bahwa kejadiannya akan seperti ini. Tak perlu khawatir. Keluargamu semua aman. Anakmu sekarang sudah besar, diasuh oleh Parto, anaknya Botona. Ibumu juga sampai saat ini masih sehat walafiat, meski jiwanya sedikit terganggu akibat kepergianmu dulu. Maafkan aku, Wak. Bukan maksudku untuk. Wak tahu dulu kau pergi karena terpaksa dan bukan atas kemauanmu sendiri. Jadi tidak perlu meminta maaf seperti itu. Kau sudah mau kembali, itu sudah lebih dari cukup untuk menebus semua kesalahanmu dulu. Desa itu membutuhkanmu, nak. Kau harus mengakhiri apa yang dulu telah dimulai oleh manusia serakah itu. Dan soal Nengsi istrimu, Wak juga punya firasat yang sama. Dia masih hidup dan butuh pertolongan darimu. Segera sebelum ia tersesat semakin jauh. Syukurlah kalau begitu, Wak. Lalu bagaimana dengan si bayi yang tua itu? Maksudku Mbak Atmo. Sekali lagi ku peringatkan, nak, kendalikan emosimu dan buang jauh-jauh rasa dendam di hatimu itu. Maaf, Wak. Kang Atmo dia sekarang masih hidup, tapi kondisi fisiknya sekarang sudah sangat memprihatinkan. Raganya hanya bisa tergolek tanpa daya di atas dipan, sementara jiwanya yang telah lama dikuasai iblis tidak pernah merelakan nyawa laki-laki tua itu untuk lepas dari raganya. Hidup segan mati tak mau, iblis yang telah sekian lama bersemayam di dalam jiwanya
terus saja memanfaatkan laki-laki malang itu untuk mencari korban. Dan 2 orang asing yang kamu ceritakan tadi, ku dengar dari Parto, salah satunya telah ditandai. Tinggal menunggu waktu sampai malam purnama nanti, salah satu dari orang itu akan menjadi tumbal selanjutnya. Astaga, apa itu berarti? Ya, waktumu tak banyak, nak. Malam purnama itu berarti besok malam. Kamu harus segera bergegas. Tuntaskan masalah ini sampai ke akar-akarnya agar tidak ada lagi korban yang jatuh. Sial. Tidak bisa kau membantuku? Maksudku, apa yang kau harap bisa dilakukan oleh orang tua yang lemah sepertiku, nak? Berdoalah pada Tuhan, karena hanya Dialah yang mampu untuk membantumu. Bersihkan hati dan jiwamu dari rasa dendam dan kebencian, lalu meminta petunjuk kepadanya. Ya, aku paham, Pak. Tapi paling tidak, berilah aku sedikit petunjuk tindakan seperti apa yang harus aku ambil. Itu mudah saja, nak. Pergilah ke patrolan, selamatkan apa yang masih bisa diselamatkan dan akhiri apa yang seharusnya diakhiri. Siap. Permadi merutuk dalam hati, orang tua ini selalu saja seperti itu, tidak pernah berubah dari dulu. Temui saja Parto. Parto? Permadi bertanya heran kenapa orang tua ini justru menyarankan kepadanya untuk menemui Parto. Ya, Wak yakin. Meski anak itu terlihat sedikit bodoh dan lugu, tapi sedikit banyak ia pasti bisa membantumu. Lalu bagaimana dengan Bahmo, Wak? Bahmo, kurasa kau tidak bisa terlalu berharap pada sesepuh desa patrolan itu. Ilmunya memang lumayan tinggi, namun dengan segala kebimbangan dan rasa bersalah serta penyesalan akibat kesalahan yang pernah ia lakukan di masa lalu, Wak rasa laki-laki itu tidak akan banyak bisa membantumu. Seperti itu ya, Wak. Dia sasaran utama yang harus kau selamatkan adalah Kang Atmo, karena dialah akar dari semua masalah yang kini melanda desa itu. Bebaskan ia dari segala pengaruh buruk iblis yang menguasai jiwanya. Soal kedua orang asing itu, Wak rasa hanya menjadi bonus, menjadi jalan dan perantara bagimu untuk kembali ke desa itu dan menyelesaikan semuanya. Wak juga punya firasat akan ada kekuatan tak terduga yang akan membantumu untuk menuntaskan masalah ini. Coba kamu ingat, Wak yakin dulu kamu tidak begitu saja bisa keluar hidup-hidup dari dalam hutan Tawengan tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Cepat dan tegas ucapan Wak Salim membuat Permadi justru semakin pusing setelah mendengarnya. Sedikit susah memang untuk memahami ucapan demi ucapan yang keluar dari mulut laki-laki setengah baya itu. Dan sedikit pun Permadi tidak punya keberanian untuk membantah. Akhirnya Permadi mohon pamit dengan sejuta pertanyaan yang masih menggelayu di dalam benaknya. Ia sadar, waktu yang ia miliki tak banyak, ia harus bergerak cepat. Toh paling tidak Wak Salim sudah memberi sedikit petunjuk siapa orang pertama yang harus segera ia temui. Sore menjelang, mendung hitam menggantung di langit selatan. Kabut tebal mulai turun menyelimuti desa. Angin bertiup sedikit kencang, membawa hawa dingin yang terasa menusuk sampai ke tulang. Sesekali kilat menyambar, menerangi segenap penjuru bumi, disusul dengan suara guntur yang menggelegar. Sepertinya hujan akan segera turun. Angga dan Anggi yang telah seharian menghabiskan waktu untuk berkeliling desa melangkah cepat kembali ke rumah penginapan. Mereka tidak ingin sampai kehujanan di jalan, sudah cukup hawa dingin yang mereka rasakan. Tidak ingin lagi ditambah dengan kebasahan gara-gara tertimpa hujan. Dan benar saja begitu mereka berhasil menginjakan kaki di teras rumah penginapan, hujan lebat turun seolah ditumpahkan dari langit. Suaranya bergemuruh menimpa atap seng rumah itu. Sebagian air menerjang masuk ke dalam teras karena terbawa hembusan angin. Kedua kakak beradik kembar itu segera masuk dalam rumah dan menutup pintu serta jendela rapat-rapat. Gila, deras sekali hujannya, Bang. Beruntung kita udah sampai di rumah.
Iya, hujan begini enaknya minum kopi panas, Gi. Bilang aja kalau mau dibikinin kopi, Bang. Anggi mencibir, namun tidak urung gadis itu segera sibuk meracik minuman berkafein yang menjadi favorit mereka. Memang benar kata Angga, di tengah hujan lebat dan hawa dingin seperti ini, secangkir kopi panas bisa sedikit menghangatkan suasana. Anggi meletakkan 2 cangkir kopi yang baru diseduhnya di atas meja. Lalu ikut duduk di samping Angga yang mulai sibuk melihat-lihat hasil jepretan kamera digitalnya. Tidak sia-sia kita jalan seharian, pemandangan di desa ini ternyata memang sangat bagus. Iya, Bang. Tapi sedikit menyeramkan juga. Apalagi saat di jurang tadi, yang kata orang dulu digunakan untuk membuang jasad si dukun wanita itu. Aku sempat merinding saat di sana tadi. Aku juga sedikit ngeri membayangkannya, Gi. Seorang perempuan dilempar dalam keadaan hidup ke jurang yang sangat dalam dan penuh batu karang yang tajam seperti itu. Entah bagaimana nasibnya begitu tubuhnya mendarat di dasar jurang itu. Yang lebih parah, Bang, waktu itu perempuan itu dalam keadaan hamil besar. Aku pikir-pikir terlalu kejam tindakan Bahatma waktu itu. Ya kita kan gak tahu latar belakangnya sebenarnya dari peristiwa itu, Gi. Lagi pula menurutku itu bukan sepenuhnya salah Bahatma, karena aku dengar hampir semua warga desa saat itu mendukung apa yang telah diputuskan oleh Bahatma. Hanya segelintir orang saja yang gak setuju dan berusaha mencegah. Iya juga sih, Bang. Tapi apapun itu sepertinya akan sangat bagus untuk kita jadikan bahan cerita kita, Bang. Mengingat si Permadi itu belum menuliskan kisah tentang dukun perempuan itu. Ia hanya fokus menuliskan pengalamannya saat mencari istrinya dan tersesat di dalam hutan. Aku juga berpikir begitu, Gi. Tapi kita masih butuh banyak informasi lagi yang lebih mendetail. Sayangnya tidak banyak orang yang bisa kita pancing untuk bercerita kecuali Mas Parto. Andai aja si Permadi itu ikut kita kemari ya, Bang. Tentu dia bisa banyak membantu. Sepertinya adikku ini mulai bisa belajar untuk merindukan seseorang ya. Iya, Bang, apaan sih? Abang percaya nggak dengan kisah siluman monyet penghuni hutan itu? Entah lagi. Abang kan belum pernah melihatnya secara langsung. Aku pernah melihatnya, Bang. Oh iya? Kapan? Dan di mana? Semalam, Bang. Saat kita di kebun belakang rumah. Sebenarnya semalam tuh aku bukan dari sungai seperti yang aku bilang. Maksudku aku memang dari sungai, tapi bukan untuk buang air kecil. Tapi aku mengikuti 2 sosok monyet yang sangat besar. Lebih besar daripada monyet manapun yang pernah aku lihat. Dan aku ngerasa makhluk itu memang sengaja mengawasi kita, Bang. Serius kamu, Gi? Kapan sih, Bang, aku gak serius? Awalnya aku hanya mendengar suara berbisik seperti langkah kaki di luar rumah. Karena penasaran, aku mencoba mengintip keluar. Dan aku melihat 2 sosok monyet besar itu tengah berdiri mematung dan memandang tepat ke arah rumah ini. Tidak lama kemudian mereka berusaha untuk masuk ke pekarangan rumah ini. Tapi pagar janur yang dibuat oleh Mbah Mo kemarin itu sepertinya berhasil menghalangi mereka. Mereka lalu berbalik dan pergi. Karena penasaran, aku diam-diam mengikuti mereka, Bang, sampai di bibir sungai yang berada di tepi hutan sana. Aku penasaran, Bang, ingin mengikuti mereka sampai ke hutan. Ingin tahu kemana mereka akan pergi. Tapi saat aku berusaha menyeberangi sungai itu, tiba-tiba seperti ada suara perempuan yang terdengar berbisik di telingaku dan menyuruhku untuk kembali. Hanya suara, Bang, tidak ada wujud atau sosok seseorang yang nampak saat ku cari. Akhirnya karena merasa ada yang janggal, aku memutuskan untuk kembali dan bertemu dengan abang yang sedang bengong di kebun belakang itu. Gila, kamu terlalu ceroboh, Ki. Mbahmu kan udah ngingatin kita untuk tidak mendekati hutan itu. Ini kamu malam-malam keluyuran sampai sana sendirian pula. Kalau sampai terjadi sesuatu sama kamu bagaimana? Lain kali bilang dulu sama abang kalau ada apa-apa. Ya maaf, Bang. Waktu itu aku cari-cari abang gak ada lagi pula. Entahlah, Bang. Perasaanku aja atau bagaimana semalam itu aku seperti tak sadar, mengikuti begitu saja kedua sosok monyet besar itu tanpa pikir panjang lagi.
Sampai akhirnya saat aku mendengar suara bisikan perempuan itu, barulah aku tersadar. Aku benar-benar terkejut saat menyadari bahwa aku ternyata telah sampai di pinggir sungai yang ada di bibir hutan itu. Abang sendiri semalam kemana? Aku cari-cari kok nggak ada. Aku ngopi di teras, Gi. Dan aku juga mengalami kejadiannya tidak kalah aneh dengan yang kau alami itu. Angga lalu menceritakan kejadiannya ia alami semalam tentang bayangan hitam besar yang ia lihat di bibir hutan, serta sosok perempuan berpakaian putih dengan wajah hancur mengerikannya ia temui di depan rumah Mbok Tona. Ini makin misterius, Bang. Makanya kamu jangan ceroboh, Gi. Dari awal aku udah merasakan firasat yang kurang baik. Dan segala misteri ini sepertinya juga merupakan sebuah peringatan untuk kita. Jadi aku harap apapun yang terjadi jangan pernah bertindak sendiri. Ingat, kita kesini hanya untuk mencari bahan cerita, bukan untuk mencari celaka. Iya Bang, Anggi paham kok. Ya udah malam ini kita tidur yuk. Ingat, kalau mendengar atau melihat sesuatu yang janggal, segera bangunkan abang. Angga menyudahi pembicaraan dan tidak lama kemudian kedua kakak beradik kembar itu pun telah terlelap di buai mimpi. Hampir tengah malam, hujan lebat yang semenjak sore mengguyur desa berangsur-angsur mulai mereda. Tinggal menyisakan gerimis rintik-rintik. Gemuruh suara hujan yang menimpa atap seng rumah telah digantikan oleh merdunya suara nyanyian binatang malam. Anggi menggeliat dalam tidurnya. Dari mulutnya terdengar suara menggumam perlahan. Lalu tiba-tiba kedua kelopak mata gadis itu terbuka. Tatapan matanya kosong, ekspresi wajahnya terlihat datar tanpa ekspresi. Perlahan gadis itu lalu bangkit dari tidurnya. Selimut tebalnya dibiarkan teronggok begitu saja di atas dipan. Sebagian ujungnya menjuntai menyentuh permukaan lantai. Gadis cantik berambut sebahu itu lalu melangkah pelan menuju pintu belakang. Masih dengan tatapan matanya yang kosong dan langkah gontes layaknya mayat hidup. Tak diacukannya sang kakak yang masih tidur mendengkur di atas dipan yang lain. Gadis itu terus melangkah membuka pintu belakang lalu menghilang dalam kegelapan malam. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menuntun langkah gadis itu hingga dalam kegelapan yang begitu pekat. Ia masih bisa melangkah menembus selebatnya semak-semak kebun. Pakaiannya yang mulai basah oleh sisa-sisa air hujan yang menempel di dedaunan sedikit pun tidak dihiraukannya. Dinginnya udara malam yang menembus sampai ke tulang juga tidak diacukannya. Bahkan kaki telanjangnya yang sesekali tergores oleh ranting dan bebatuan juga tidak diindahkannya. Anggi terus melangkah dan melangkah menjauh dari rumah, menembus lebatnya semak kebun, melewati batas pagar pekarangan yang dihiasi untaian janur kuning, lalu menuruni tebing menuju ke arah sungai. Semua itu ia lakukan dengan langkah gontai setengah melayang, seolah-olah tubuh rampingnya itu berubah menjadi sangat ringan. Di depan sana, tepat di seberang sungai yang berbatasan dengan bibir hutan, nampak dua sosok bayangan hitam tinggi besar yang berdiri seolah siap menanti kedatangannya. Anggi terus melangkah, tetap dengan langkah gontai dan tatapan mata kosong. Sebelah kakinya telah menyentuh permukaan air sungai, siap untuk menyeberanginya. Saat tiba-tiba sebuah tangan meraih pundaknya dan menahan langkahnya. Gi, sadar Gi. Kamu kemana Angga berbisik di telinga sang adik sambil merengkuh tubuh sang adik ke dalam pelukannya. Bang Angga, apa yang... Tidak ada waktu untuk... Sial. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Angga segera menyeret tubuh sang adik menaiki tebing sungai dan melemparkannya ke dalam kebun. Saat ekor matanya menangkap dua sosok hitam besar itu melompat dan menerjang ke depan sambil meraung keras. Anggi terpekik saat tubuhnya jatuh berguling menimpa lebatnya semak belukar kebun. Sementara Angga, pemuda itu tidak sempat lagi menghindar saat lengan besar milik salah satu sosok hitam besar itu terayun menerjang tubuhnya. Anggi menjerit histeris manakala melihat sang kakak terlempar dan jatuh terhempas di permukaan tanah. Tetap di situ, Gi. Jangan keluar dari pagar untaian janur kuning. Angga berteriak memperingatkan sang adik sambil melompat bangkit dan bersiap untuk menghadapi serangan susulan dari kedua makhluk hitam besar itu.
Namun sepertinya kedua makhluk itu sama sekali tidak tertarik untuk kembali menyerang Angga. Keduanya justru mendekat ke arah Anggi yang kini berdiri di dalam pagar untaian janur kuning. Nasib baik sepertinya pagar yang dibuat oleh Mbah Mo itu lumayan ampuh. Terbukti begitu kedua makhluk itu berusaha untuk menerobosnya, mereka justru terpental ke belakang. Bang Angga, cepat ke sini, berlindung di balik pagar ini. Angga yang paham dengan apa yang dimaksud oleh sang adik segera berlari ke arah Anggi. Namun kedua makhluk itu sepertinya tidak mau memberi kesempatan. Gagal mendapatkan Anggi, kini keduanya kembali fokus menyerang Angga. Lengan-lengan besar mereka terayun secara bersamaan berusaha menghalangi laju lari pemuda itu. Sial! Angga berkelit berusaha menghindari serangan kedua makhluk itu, namun apalah daya seorang Angga. Dua makhluk siluman raksasa itu jelas bukan tandingannya. Tak butuh waktu lama, pemuda itu pun akhirnya menjadi bulan-bulanan dari serangan-serangan lawannya. Anggi kembali menjerit histeris saat melihat sang kakak tumbang dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Darah kental mengalir dari sudut bibir serta kedua lubang hidungnya. Anggi, lari selamatkan dirimu. Angga masih sempat memperingatkan sang adik sebelum sebuah pukulan telak menghantam tengkuknya, membuat pemuda itu akhirnya terkapar dan tidak bergerak lagi. Jerit dan tangis Anggi pecah menggema memecah kesunyian malam. Tubuh gadis itu pun luruh jatuh dalam keadaan terduduk menyaksikan tubuh sang kakak kembarnya yang sudah tak berdaya itu diseret dengan kasar menyeberangi sungai, untuk kemudian lenyap ditelan oleh gelapnya malam. Sementara itu di sisi lain, di sebalik rimbunnya semak belukar, sepasang mata tua ikut menyaksikan semua kejadian itu. Hanya menyaksikan tanpa ada niat untuk sekedar membantu ataupun menolong. Masih di malam yang sama namun di tempat yang berbeda, Mas Parto duduk termenung berselimut sarung. Hujan yang turun semenjak sore tadi masih menyisakan gerimis rintik-rintik, membuat warung tenda sederhana miliknya menjadi sepi. Hanya ada beberapa tukang ojek yang numpang berteduh, memesan segelas kopi lalu asik dengan permainan gaple mereka. Dari semenjak sore hingga sekarang menjelang tengah malam, Mas Parto sendiri entah kenapa malam itu sama sekali tidak tertarik untuk ikut bermain kartu. Tidak seperti yang biasanya, semenjak sore ada perasaan aneh yang mengganggu pikirannya. Perasaan tidak enak yang ia sendiri tidak tahu apa penyebabnya. Sebuah sepeda motor menderu memasuki area parkir pasar lalu berhenti tepat di depan warung Mbok Tona. Pengendaranya turun dan langsung menghampiri Mas Parto. Apa kabar saudaraku? Sapa laki-laki itu ramah. Sejenak Mas Parto terbengong, lalu segera memeluk laki-laki itu dengan hangat. Begitu mengenali sosok sang tamu yang datang tiba-tiba itu. Setelah sekian lama akhirnya aku kembali juga, kawan. Mbok. Laki-laki berambut gondrong itu lalu menyalami dan mencium tangan Mbok Tona, membuat perempuan setengah baya itu terbengong heran. Aku Permadi, Mbok. Laki-laki itu menjelaskan begitu menyadari bahwa Mbok Tona ternyata benar-benar sudah tidak mengenalinya lagi. Walah, tambah ganteng aja kamu, Le. Sibuk sampai pangkling. Mbok Tona berseru ribut sambil menepuk-nepuk bahu Permadi. Perempuan setengah baya itu lalu sibuk meracik secangkir kopi untuk tamu istimewanya. Sementara Mas Parto mengajak Permadi untuk duduk di sudut yang agak sepi. Sepertinya ada hal yang sangat penting sampai kau menyempatkan diri untuk pulang kembali. Ya begitulah. Aku mencari dua orang temanku yang beberapa hari lalu nekat datang ke desa. Wah, sudah kuduga. Jadi kedua orang saudara kembar itu adalah temanmu. Sebenarnya belum pantas untuk disebut sebagai teman, tapi mereka datang ke sini karena aku. Jadi secara tidak langsung aku merasa ikut bertanggung jawab kalau sampai terjadi apa-apa dengan mereka. Begitu ya. Kau datang di waktu yang tepat, kawan. Meski hampir saja terlambat. Salah satu temanmu itu sudah ditandai dan malam purnama tinggal besok hari. Dari tadi aku sudah sangat rasa memikirkannya. Nasib baik kalau akhirnya kau datang. Aku
Aku sudah bosan terus-terusan menghadapi masalah yang seperti ini seorang diri. Seorang diri? Bukankah masih ada Mbah Mo dan Pak Bayan? Mereka sudah tidak bisa diharapkan, kawan. Mbah Mo sudah terlalu tua, sedangkan Pak Bayan bisa apa dia? Mengurus bapaknya sendiri saja dia sudah kerepotan. Begitu ya. Lalu siapa yang sudah ditandai dan di mana mereka sekarang? Sayangnya yang perempuanlah yang ditandai. Tanpa sengaja mereka datang ke rumah Pak Bayan. Bertepatan dengan Pak Bayannya entah sengaja atau tidak lupa memperbaiki pagarnya. Semua terjadi begitu saja tanpa sempat untuk dicegah. Kini mereka menginap di bekas rumah almarhum Kang Jono. Sudah dipagari oleh Mbah Mo. Jadi selama mereka tetap di dalam rumah saat malam menjelang, mereka aman. Aman katamu? Jika sudah ditandai itu berarti mereka akan terjebak selamanya di desa itu. Apa boleh buat? Hanya itu yang bisa kulakukan untuk saat ini, kawan. Masih ada cara lain. Akan diakhiri semua ini sampai ke akar-akarnya. Jangan nekat kamu, Di. Sudah cukup anakmu kehilangan ibunya. Jangan sampai ia kehilangan bapaknya juga. Apa bedanya toh? Toh selama ini dia juga sudah tidak mengenali lagi siapa bapaknya. Kamu yang sekarang menjadi bapaknya toh. Selain itu, aku yakin sampai saat ini Nengsi masih hidup di sana. Aku akan membawanya pulang. Akan kurebut dia dari tangan iblis-iblis terkutuk itu. Gila, ini benar-benar gila. Mas Parto sangat mengenal sifat Permadi. Jika ia sudah berbicara seperti itu, maka tidak akan ada gunanya lagi untuk mencegahnya. Dan sebagai sahabat, jelas Mas Parto tidak akan membiarkan teman baiknya itu sampai celaka seorang diri. Ya kalau memang tekadmu sudah seperti itu, apa boleh buat. Aku tidak akan membiarkanmu pergi seorang diri, Di. Tidak tahu. Selama ini aku sudah terlalu banyak merepotkanmu. Kau sudah bersusah payah untuk merawat ibu dan anakku selama ini. Itu sudah lebih dari cukup. Aku tidak ingin kau juga ikut mempertaruhkan nyawamu demi aku. Di, kita berteman sudah semenjak dari kecil dulu. Susah senang sudah banyak kita lalui bersama. Dan sekarang saat kau harus berjuang bertaruh nyawa demi menyelamatkan orang-orang terdekatmu, mana mungkin aku akan tinggal diam begitu saja. Lagi pula aku sebenarnya juga sudah lama ingin mengakhiri segala tragedi yang menguasai desa yang menjadi tanah kelahiranku itu. Jadi apa salahnya kalau sekali lagi kita berjuang bersama? Meski ini mungkin akan menjadi perjuangan terakhir kita. Permadi terdiam seolah tengah menimbang-nimbang ucapan Mas Parto. Sementara Mas Parto juga terdiam menunggu jawaban dan keputusan dari sahabat lamanya itu. Suasana berubah menjadi hening untuk sesaat sampai akhirnya kesunyian itu dipecahkan oleh suara deru mesin mobil yang melaju kencang memasuki area parkir pasar. Kemudian mendecit dan berhenti tepat di depan warung tenda milik Mbok Tona. Anggi, pengemudi mobil itu, turun dengan bergegas. Air mata nampak terurai membanjiri membasahi wajahnya yang diliputi oleh ketegangan yang teramat sangat, membuat semua orang yang ada di warung tercekat untuk beberapa kejap. Terutama Mas Parto dan Permadi yang sudah bisa menebak dan mengira apa yang sebelumnya telah terjadi dengan gadis itu. Mas Parto, Permadi, Bang Angga, tolong. Hanya itu ucapan yang keluar dari mulut si gadis itu sebelum akhirnya tubuhnya ambruk tak sadarkan diri. Permadi mengemudikan katana hitam itu bagai orang kesurupan. Jalanan terjal licin berlumpur dilibasnya dengan kecepatan tinggi. Deru mesin menggerung-gerung memecah kebisuan malam. Lumpur berterbangan terlindas roda-roda mobil itu. Entah sudah berapa kali jeep hitam itu selip dan nyaris terlempar ke dalam jurang yang menganga di sisi jalan. Mas Parto yang duduk di samping Permadi berpegangan erat pada dashboard, meski ia telah mengikat erat tubuhnya dengan tali sabuk pengaman. Sedang Anggi yang duduk di jok belakang seolah tidak peduli dengan keadaan. Isak tangisnya sesekali masih terdengar di sela-sela deru mesin kendaraan. Kita singgah sebentar ke rumah. Ada sesuatu yang ingin aku ambil.
Baiklah, kamu tidak ingin melihat anakmu dulu. Mas Parto turun lalu bergegas masuk ke dalam rumah, disambut oleh Lestari yang terbangun oleh suara berisik mereka. Permadi dan Anggi ikut turun lalu mengikuti langkah Mas Parto masuk ke dalam rumah. Dia tidur di kamar itu. Mas Parto menuju ke salah satu kamar yang ada di sisi kiri ruangan. Lalu masuk ke dalam kamar yang lain. Perlahan Permadi membuka pintu kamar yang ditunjuk oleh Mas Parto. Nampak di atas dipan terbaring seorang bocah perempuan berwajah manis yang tengah tertidur lelap, seolah sama sekali tak merasa terganggu oleh suara ribut barusan.